Sukses itu berpola, gagal itu juga berpola. Apa maksudnya? Kenapa ada orang sudah bekerja keras, mati-matian, tapi tetap akhirnya tidak mendapatkan kekayaan yang dia inginkan? Lucunya, ada orang yang kerjanya cuma nyantai, gak sekeras Anda, tapi ternyata hidupnya jauh lebih baik daripada Anda. Loh, Anda kan jengkel kalau melihat ini. Ternyata kata kuncinya yang paling dominan adalah isi pikiran bawah sadar Anda. So, video kali ini saya akan membahas tuntas tentang what is the power of subconscious mind atau kekuatan pikiran bawah sadar. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. So, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Saya hari ini memegang dua buku. Dua buku ini sudah terjual lebih dari 50.000 eksemplar. Puji syukur. Dan pada kesempatan kali ini saya banyak dicurhati orang ya tentang masalah. Pak Chan, saya ini sudah bekerja keras Pak. Saya ini udah mati-matian. Saya ini disiplin loh Pak. Saya cari uang pagi sampai malam. Saya juga menabung Pak. Tapi kenapa kok Pak ya? Saya ini gak pernah lepas dari hutang. Kenapa kok ada aja Pak ya saya ketipu? Kenapa kok ada aja Pak ya saya pengen usaha tapi ketemu partner yang gak benar? Lucunya Pak, saya ini sudah tanya guru-guru pinter Pak. Saya sudah konsultasi masalah show, konsultasi masalah bintang, konsultasi masalah weton kalau Anda orang Jawa. Tapi kok tetap bermasalah. Nah, sahabat SB30, video ini saya akan bongkar semua tuntas. Jangan-jangan 90% masalah dominan ini adalah isi pikiran bawah sadar Anda. So what is your subconscious mind? Mengapa kita gagal? Jadi mengapa kita gagal ini merupakan sebuah kata-kata yang harus kita renungkan. Anda mungkin sudah familiar dengan perasaan ini, Anda sudah kerja keras, tapi Anda tidak mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Lebih parah lagi, Anda mendapatkan hasil yang berlawanan dengan yang Anda inginkan. Ada beberapa orang sepertinya malah nggak berusaha sama sekali hidupnya, tapi dia mendapatkan semua uang dengan kesuksesan itu dengan cara mudah. Mengapa ini terjadi? Jawabannya terletak pada cara mereka menggunakan pikiran bawah sadar mereka. So, isi pikiran bawah sadar ini yang sangat penting. Pikiran bawah sadar saya singkat ya, satu nama yaitu PBS. Nah, oleh sebab itu saya akan membahas 90% permasalahan hidup Anda itu semua dikendalikan dari pikiran bawah sadar Anda. Nah, tapi sebelum saya masuk ke situ lebih dalam, saya akan ajarkan ke Anda terlebih dahulu apa pikiran sadar dan pikiran bawah sadar perbedaannya. Pikiran sadar adalah seperti kapten kapal. Kapten tinggal di dek, dapat melihat di mana mereka berlayar dan mengendalikan segalanya. Jadi itu pikiran sadar. Jadi kalau kita makan, itu pikiran kita sadar. Nulis, itu pikiran sadar. Kita minum, itu kita pikiran sadar. Kita hari ini mau pakai baju apa, ini pikiran sadar. Tetapi percaya atau tidak percaya, ketika saya menyampaikan sesuatu, ada bagian-bagian dari diri Anda yang sedang tidak setuju dengan diri saya. Contoh, saya mengajarkan, Anda pasti jadi kaya raya. Pikiran bawah sadar Anda menolak. Apanya yang kaya? Saya aja hidup masih susah. Orang tuaku juga kerja keras nggak kaya-kaya malah sakit. Jadi kayaknya saya memang ditakdirkan bukan jadi orang kaya. Nah ada juga bagian diri bawah sadar Anda yang menolak. Sehingga Anda mengeluarkan statement-statement. Makanya jangan dengar kata motivator. Motivator ngomongnya mah gampang. Nah ada keluar kata-kata itu adalah ungkapan kefrustasian orang-orang yang saat ini sedang terjadi bagian penolakan di dalam pikiran bawah sadarnya. Hari ini ketika dia bekerja tidak usah terlalu keras. Memang sih otaknya berpikir. Tapi dia bisa mendapatkan money itu very easy. Itu kenapa? Nah, karena isi bawah sadar dia. Bayangkan, definisi mereka tentang uang aja berbeda. Yang satu definisi uang itu adalah banyak uang itu adalah susah masuk surga. Yang satu banyak uang adalah banyak pahala. Nah, dari sini aja ini sudah definisi bawah sadarnya berbeda. Uang orang kaya susah masuk surga. Sedangkan definisi orang kaya, uang banyak pasti masuk surga. Kenapa? Dengan uang banyak saya bisa bangun tempat ibadah, dengan uang banyak saya bisa begini dan sebagainya, menolong orang lebih banyak. Nah ini definisi bawah sadar aja udah berbeda. Ya bagaimana Anda hari ini? Nah, tentu orang yang bawah sadarnya itu isinya uang yang datang tuh cari kerja kok susah sekali. Kemudian cari uang tuh kok susah sekali. Nah karena isi bawah sadar Anda definisinya banyak demikian. Ketika kamus bawah sadar Anda demikian, ya jelas pikiran bawah sadar Anda akan mewujudkan apa yang Anda percayai. Nah, bawah sadar itu seperti insinyur yang bertanggung jawab
mengendalikan mesin dan instrumen. Mereka berada di dalam kapal mengikuti perintah yang datang dari kapten tanpa melihat keadaan luar. Kan mereka tinggal perintah aja. Insinyur atau pikiran bawah sadar tidak tahu ke arah mana mereka pergi. Mereka hanya mengikuti perintah. Mereka akan karam jika kapten memberikan perintah yang salah. Mereka mengikuti kapten karena kapten bertanggung jawab dan seharusnya tahu apa yang dia lakukan. Nah, kaptennya ini mengizinkan dapat input yang salah terus. Hidup itu susah. Hidup itu menderita. Kita nih lahir dari keluarga miskin. Kita lahir dari keluarga tidak berpendidikan. Nah, kaptennya ngisi kayak gitu terus. Dan akhirnya isi bawah sadarnya seperti itu. Akhirnya sukses itu berpola, gagal juga berpola. Ini yang harus kita pahami. Termasuk kaya itu berpola, miskin juga berpola. Amit-amit deh. Nah, kalau kalian hari ini berada di lingkungan keluarga miskin, itu berpola loh. Oleh sebab itu, kalian harus berpikir sebaliknya. Menjadi seseorang yang hari ini saya akan berjuang untuk memutus rantai kemiskinan di rumah tangga saya. Nah, kalian kalau punya mindset seperti ini, niscaya pola baru akan tercipta. Kenapa? Karena kaptennya sudah memerintahkan bahwa tidak ada lagi kata kemiskinan. Tapi pemilihan kata-kata ini penting. Kalau Anda mau, saya nggak mau miskin. Nah, kenapa kok Anda jadinya lebih miskin? Karena Anda pakai kata miskin, jadi lebih baik kata miskin itu dibuang. Saya mau berjuang untuk menjadi lebih kaya. Nah, itu katakannya lebih positif. Contoh, saya selalu mengajarkan ke murid-murid saya, kalau misalkan mau berpisah gitu ya, mau pulang ke rumah masing-masing, jangan bilang hati-hati ya. Kalau misalkan di perjalanan, hati-hati ya. Nah, Anda kan suka pakai kata hati-hati ya. Hati-hati itu kata-kata yang mengandung unsur keraguan-raguan dan kekhawatiran. Itu nggak boleh. Saya selalu mengajarkan pada murid-murid saya, sukses dan selamat sampai tujuan. Maknanya sama, yaitu maksudnya safe flight. Selamat sampai tujuan. Itu. Jadi jangan ngomong be careful. Gak ada. Orang Indonesia ini nggak tahu siapa yang mengajarkan hati-hati. Yang benar selamat sampai tujuan. Nah, itu mengandung sebuah kalimat positif. Saya juga selalu mengajarkan kata-kata. Jadi pemilihan kata-kata ini penting loh. Karena sukses itu berpola, gagal itu berpola. Pemilihan kata-kata juga penting. Wah, omset rasanya naik itu susah. Gitu. Kenapa Anda tidak mengubah kata susah menjadi tidak mudah? Gitu. Loh, Pak, kan artinya sama. Iya betul, tapi ada kata mudahnya. Nah, mudah itu kan direkam di bawah sadar. Nah, bawah sadar itu merekam perasaan. Jadi nggak cuma pikiran bawah sadar, tapi ada perasaan bawah sadar. Saya masih ingat dulu ada seorang penulis buku bernama Bapak R.B. Sentanu. Masih ada nggak ya? Pak R.B. Sentanu itu mengajarkan bukan cuma pikiran bawah sadar, tapi harus ada perasaan bawah sadar. Perasaan bawah sadar itu artinya apa? Jadi what you feel, apa yang Anda rasakan. Mau naik omset, ya memang nggak mudah. Gitu. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Gitu. Nah, sudah nggak mudah, ada kata mudahnya, ada kata nggak mungkin, ada kata mungkinnya. Jadi bawah sadar Anda itu merekam kata mungkin ya, dan merekam kata mudahnya. Gitu. Kalau Anda sudah ngomong, nah omset susah, yang direkam susah. Nah omset rasanya mustahil, yang direkam mustahil. Jadi ubah kata-kata itu. Sebisa mungkin Anda gunakan kata-kata itu yang positif. Maklum, saya ini kan certified NLP juga, Neuro Linguistic Programming. Jadi saya ini mengerti cara kerja otak. Jadi otak itu jangan sampai diberikan sebuah kalimat-kalimat yang melemahkan mental. Nah, dari sini sudah mulai paham ya, kenapa kok hidupmu itu ruwet, kenapa kok hidupmu itu berantakan, isinya negatif, pesimis semua. Oke? Metafora tanah dan benih. Pikiran bawah sadar kita itu seperti tanah subur yang akan menumbuhkan apapun yang kita tanam. Itu seperti tadi. Kaptennya kalau mengizinkan mengisi kata-kata yang bagus ya, yang dibawa kapal deknya insinyur ya cuman menerima apa yang diinput di atas. Ngisi yang positif ya dia dapatnya positif tanpa memilih atau memilah. Ia akan menghasilkan apapun yang kita tanam melalui pikiran dan belief kita atau keyakinan kita ini. So, ada sebuah kalimat yang berjudul You are what you believe. Anda adalah apa yang Anda percayai. Kalau Anda percaya hari ini Anda gagal, Anda pasti gagal. Kalau Anda percaya hari ini Anda sukses, suatu hari meskipun Anda belum sukses, Anda pasti sukses. Nah, masalahnya bawah sadar Anda tidak ada keyakinan sedikit pun untuk Anda kata miliarder aja nggak ada gitu. Sehingga hidup Anda itu pasti narik, bermasalah gitu, kacau isi bawah sadarnya. Hidup itu harus gas, satu titik dan benar. Dan akhirnya fokus dan ingat, cara kerja pikiran bawah sadar adalah repetisi. Ingat kata-kata saya. Atau pengulangan.
Kenapa kok ada orang itu hidupnya tuh berantakan melulu? Ada orang itu hidupnya itu bermasalah melulu. Ada orang itu hidupnya itu sepertinya nggak beres terus gitu. Itu jangan-jangan di bawah sadarnya itu pasti ada repetisi dan pengulangan yang salah. Oleh sebab itu, respon pikiran bawah sadar itu penting. Pikiran bawah sadar kita merespon secara literal terhadap apa yang kita pikirkan atau katakan. Misalnya dalam keadaan hipnosis, jika Anda diberitahu bahwa Anda mencium bau lada, maka Anda akan mulai bersin padahal ladanya nggak ada. Ia menunjukkan pentingnya memperhatikan apa yang kita tanam dalam pikiran kita. Saya juga pernah mengadakan sebuah eksperimen. Saya hipnosis salah seorang murid saya. Dia punya idola itu Andy Lau. Maka ketika saya katakan orang di sampingnya mirip Andy Lau, maka seketika dia itu langsung ketemu Andy Lau, dia kaget sekali. Di otak dia ketemu seorang Andy Lau. Wow, this is Andy Lau. Karena apa? Bawah sadar. Makanya sedemikian pentingnya pikiran bawah sadar itu untuk menuju kemakmuran. Hidup Anda jauh dari kata makmur. Kalau Anda hari ini sedikit pun tidak ada definisi makmur di dalam diri Anda. What is makmur? Makmur itu lebih daripada sukses. Makmur itu kekayaan yang berlimpah. Itu namanya kemakmuran. Jadi mental berkelimpahan ini harus ada di dalam diri Anda. Karena meskipun otak Anda ini sedikit pun tidak percaya, itu harus dikikis pelan-pelan. Karena Anda ini kan dibentuk puluhan tahun ya. Anda bukan dibentuk itu dalam waktu 1-2 hari. Tapi puluhan tahun. Dan kalau puluhan tahun itu di otak bawah sadar Anda tidak ada kata kelimpahan, bagaimana Anda mau mencapai kata makmur? Yang penting cukup lah. Yang penting hidup ini nggak kekurangan lah. Nah yang terjadi malah kekurangan gitu. Bukan kelimpahan. Karena Anda sebutkan ya yang penting hidup saya nggak kekurangan gitu. Nah kenapa Anda nggak mau yang penting hidup saya berkelimpahan? Kenapa Anda nggak ngomong seperti itu? Loh Pak itu kan sombong. Kalau ngomong sombong Bapak Ibu, bawah sadar Anda juga yang ngerekam langsung menolak. Oh orang sombong identik orang kaya orang sombong. Padahal orang kaya baik hati ada nggak? Ya, banyak. Orang kaya dermawan banyak nggak? Banyak. Orang kaya yang suka ngasih giveaway banyak nggak? Banyak. Justru orang miskin yang bermasalah, yang kriminal, yang masuk bui, masuk penjara itu lebih banyak. Makanya miskin itu adalah termasuk penyakit bangsa. Miskin itu penyakit bangsa. Karena kemiskinan itu yang menyebabkan kriminalitas. Kemiskinan itu yang menyebabkan pinjol. Nah itu semua bermula dari kemiskinan. Nah saya memberikan edukasi ini kan tujuannya supaya membuat Anda berpikir makmur dulu. Pak saya belum makmur. Betul Anda belum makmur. Waktu saya hutang, saya kena badai ini. Apakah saya makmur? Ya tidak, yang ada hutang. Tapi bawah sadar saya makmur. Bawah sadar saya sukses. Bawah sadar saya luar biasa. Nah Anda harus baca buku ini gitu. Ya kan? Nggak ada artinya buku ini. Harga cuma 190.000, tapi Anda bisa dapatkan ilmu saya bagaimana mengubah badai menjadi sebuah kejayaan. Nggak ada artinya itu. Saya di sini membahas tentang kisah 11 orang, ya orang-orang sukses, ya yang mempunyai dari Matsushita, motivator nomor 1 Indonesia, ya kan Soichiro Honda, orang-orang yang melewati badainya, orang-orang yang punya definisi yang bagus di bawah sadarnya gitu. Ingat, orang sukses itu pasti fisik bawah sadarnya. Definisi mereka tentang kemakmuran itu pasti benar. Dan yang terakhir, kekuatan kata-kata. Tadi saya sudah bilang, setiap kata-kata memiliki kekuatan. Anda sering dengar, ucapan adalah doa. Saya tidak mampu. Jangan menanamkan keterbatasan dalam diri kita. Tapi juga program bawah sadar kita untuk mencapai potensi yang kita miliki. Jadi jangan sampai istilahnya ada yang namanya limiting. What is limiting belief? Adalah keyakinan yang terbatas atau bahasa kerennya mental block. Mental block ini adalah sebuah kalimat yang sering kita ucapkan kepada seseorang yang sering ngomong saya nggak mampu, saya sulit, saya nggak bisa capai target. Itu adalah sebuah kalimat-kalimat yang selalu diucapkan orang yang punya limiting belief. Saya sudah bilang tadi bahwa sukses itu berpola, gagal juga berpola. Bukan cuma sukses yang berpola. Kenapa kok orang sukses itu bisa terjadi polanya? Orang gagal juga terjadi polanya. Video ini bisa mengajarkan kepada Anda, memberikan korek-korek masalah Anda. Setelah nonton video ini, Anda coba cek diri Anda. Apa yang menjadikan diri Anda itu bermasalah? So, kalimat terakhir saya, 2 slide terakhir saya adalah, Anda harus tahu bahwa Anda berhak menjadi kaya. Motivator nomor 1 Indonesia, Bapak Andri Wongso, sahabat saya.
Beliau selalu berkata, success is my right. Sukses adalah hak saya. Jadi Anda berhak untuk sukses. Anda berhak untuk kaya. Anda punya hak mendasar untuk menjadi kaya. Jangan biar siapapun membuat Anda merasa malu akan hal itu. Kesehatan ekonomi adalah sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Anda berhak untuk kaya. Orang boleh mengatakan Anda miskin. Saya selalu pakai istilah bunga mawar. Bunga mawar disebut bunga tai ayam. Dikata-katain bunga tai ayam. Tapi dia tetap bunga mawar. Gitu. Dia tetap harum. Kenapa? Ya karena dia memang bunga mawar. Sebaliknya kalau bunga tai ayam, ya bunga tai ayam. Nah masalahnya kalian itu siapa? Kalian itu adalah bunga mawar. Yang kalian gak sadar. Tapi kalian punya mental seperti tai ayam. Kalau kalian punya mental seperti tai ayam, sampai kapanpun, ya mental kalian seperti mental tai ayam. Dan yang terakhir, jangan lupa nih, mengatasi iri hati dan usaha berlebihan. Hati-hati loh ya, Juniper. Saya suka bilang 3 penyakit, julid, nyinyir, baper. Ini 3 penyakit mental semua ini. Iri hati, berusaha terlalu keras adalah kunci untuk membuka potensi harta. Iri hati bisa menghalangi aliran kekayaan. Karena yang suka julid, yang suka nulis komen negatif, itu adalah orang yang hidupnya bermasalah. Isi bawah sadarnya bermasalah. Sedangkan orang yang keras menimbulkan kecemasan, mencegah Anda mencapai tujuan Anda. Terlalu keras itu dalam artian berusaha terlalu keras itu artinya Anda memaksa sesuatu yang belum pada waktunya. Bekerja sewajarnya. Bekerja sepantasnya. Tapi kalau Anda bekerja keras sampai Anda sakit, itu juga tidak baik. Akhirnya membuat cemas, itu justru malah bukan rezeki yang didapat, tapi malah petaka yang didapat. So, saya tutup dengan satu kalimat, sama-sama kita baca. Sukses itu berpola, gagal itu berpola. Ingat, sukses juga identik dengan kekayaan, gagal identik dengan kemiskinan. Kaya itu bukan soal materi, kaya itu soal mental. Miskin juga bukan soal materi, miskin juga soal mental. Dan semua itu berpola. Kalau Anda mau punya pola yang sukses, mulai sekarang ubahlah isi pikiran bawah sadar Anda. Afirmasi yang positif. Apa afirmasinya? Saya cinta diri saya. Yang kedua, saya sangat bahagia. Dan yang ketiga, saya pasti bisa. Inilah afirmasi yang selalu saya ajarkan. Jadi Anda harus bahagia dulu, baru Anda bisa. Anda harus cinta diri Anda dulu, baru Anda bisa menerima sebuah kata-kata yang positif. Kalau Anda benci dengan diri Anda, nggak akan bisa. Syarat untuk orang mengganti isi bawah sadarnya, dia harus bahagia dulu. Dia harus menerima dirinya dulu. Dan yang ketiga, saya pasti bisa. Kenapa saya pasti bisa? Ya saya yakin saya pasti bisa. Setelah afirmasi, yang kedua adalah visualisasi. Cari gambar-gambar yang positif. Rumah yang Anda inginkan, mobil yang Anda inginkan, tempel di dinding rumah Anda. Tempel di otak bawah sadar Anda. Supaya setiap hari Anda visualisasi gambar yang positif. Dengan demikian ketika Anda visualisasi yang positif, misalnya Anda setiap malam istirahat itu dengan kekuatan energi yang luar biasa. Terapkan 2 tips ini. Saya yakin ketika 2 tips ini Anda sudah terapkan, diulang terus-menerus, ini akan mengubah. Dan ingat, ini tidak bisa instan ya. Tetapi ini harus diulang minimal. Kalau menurut seorang ahli NLP, pikiran bawah sadar itu akan berubah setelah 16-20 kali pengulangan. Jadi Anda harus ngomong, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Diulangi 16-20 kali. Sampai Anda benar-benar yakin dan percaya dan sangat percaya diri. So, sahabat SP30 yang saya cintai, semoga kehidupan Anda lebih sehat, lebih kaya, lebih bahagia. Jangan lupa like-nya dan always salam hebat luar biasa.